warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini dalam sekitar 10 hingga 15 minit kita akan berbincang dan juga ada satu wawancara tentang bersama dengan Pak Anis Mata sekitar pengalaman Islamis dan juga kenaan PKS dan juga beberapa negara di Islam, dan juga dengan tentang misi dan visi dan juga objektif mereka, kewujudan mereka dalam dunia ini sejauh mana memberi kesan kepada masyarakat dunia moden. Baik, saya mulakan dengan soalan yang pertama. Saya rasa untuk bertanya Pak Anis Mata soalan yang biasa ditanya oleh orang lain, sejauh mana relevannya pada hari ini wujudnya gerakan Islamis dan juga dalam kes di Indonesia yang diwakili oleh Pak Anis ataupun Ustaz Anis, kewujudan PKS dari mana asal usul susul galur pemikiran tokoh dari dalam Indonesia dan juga dari luar Indonesia, dan ke arah mana sebenarnya mahu bawa perjuangan PKS ini. Jadi saya bisa mengatakan dengan sederhana bahwa cita-cita perjuangan PKS ini adalah membawa Indonesia menjadi negara yang demokratis, menjadi negara yang adil dan sejahtera. Kira-kira itu 3 keyword gitu ya: demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. Itu adalah 3 nilai utama kemana PKS berjuang membawa Indonesia sekarang ini. Baik, kebiasaan ataupun sesuatu yang lazim dan juga diketahui umum bahawasanya masdar dan juga sumber gerakan Islam ialah syariah dan mereka mahu melaksanakan syariah. Bagaimana gerakan Islam dan juga PKS dan juga kumpulan gerakan Islam yang lain mahu melaksanakan syariah, tapi syariah dalam konteks dunia moden dan demokrasi dan tantangan semasa yang sangat mencabar, mahu dipaksa bagaimana? Adakah bentuk tatbik syariah itu ialah sebagai contoh PKS meminta nanti semua dikehendaki memakai tudung ataupun apa? Jadi begini, saya mesti menjelaskan 2 sisi dulu. Sisi yang pertama adalah sisi Islam itu sendiri. Agama ini kan diturunkan seluruhnya untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan. Ini harus di-highlight ini. Jadi, apakah Tuhan itu rugi kalau tidak disembah? Tidak. Ya, karena Tuhan itu tidak perlu. Yang membutuhkan Tuhan itu adalah manusia. Dan itu yang dimaksud oleh Allah, wa antumul fuqara ilallah. Ya. Oleh karena agama ini seluruhnya diturunkan untuk kepentingan manusia, maka tujuan dari agama itu adalah juga untuk kepentingan manusia. Dan yang terkait dengan kepentingan manusia ini itu adalah yang dalam bahasa syariat kita disebut sebagai maqasidus syariah. Ya. Maqasidus syariah ini itu adalah menjelaskan mengapa manusia memerlukan agama dan bagaimana cara agama ini mengatur kehidupan manusia. Ya. Dari sisi ini perlu saya perlu saya garis bawahi dulu ya. Misalnya dalam tujuan syariat Islam itu, dalam maqasidus syariah itu kan adalah al-muhafazatu 'alan nafs, ya kan, menjaga jiwa. Ya. Saya mau kasih contoh misalnya di Indonesia, sebab kematian paling tinggi itu adalah kecelakaan lalu lintas. Jadi 20.000 orang tiap tahun mati karena kecelakaan lalu lintas. Ya. Apakah kita tidak berkepentingan membuat satu aturan yang membuat orang itu tidak mati sia-sia, nyawa hilang percuma? Ya, itu satu. Nah, tapi agama ini juga punya fleksibilitas yang tinggi bahwa dia hanya bisa diterapkan kalau manusianya mau menerapkan. Ya, kalau manusia tidak mau kan Tuhan juga tidak mau memaksakan. Dan tidak ada satu instrumen apapun yang bisa memaksakan orang menerapkan ini ya. Dan saya kira dari sisi ini agama bertemu dengan demokrasi. La ikraha fiddin, ya kan? Demokrasi memberikan pilihan yang sebebas-bebasnya kepada rakyat untuk menentukan jalan hidup yang ingin mereka pakai. Ya kan?
Oleh karena itu, kalau dalam suatu masyarakat ada orang yang tidak ingin menerapkan syariat Islam, ya syariat Islam tidak bisa diterapkan. Tapi jika ada yang ingin menerapkannya, syariat Islam pasti bisa diterapkan. Karena itu kan keputusan. Demokrasi itu adalah instrumen yang memberikan kebebasan kepada orang untuk memilih sistem apapun, nilai apapun, aturan apapun yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri. Termasuk di dalamnya jika mereka menginginkan untuk menerapkan Islam itu dalam kehidupan mereka sendiri. Tapi memang tidak bisa dipaksakan. Selain itu ada sisi faktor yang ketiga, ini menggabungkan antara Islam dengan demokrasi ini, yaitu terlalu banyak ajaran Islam yang tidak perlu negara. Ya, Anda bisa sholat tanpa negara, Anda bisa puasa tanpa negara. Ya. Kadang-kadang haji diatur negara malah repot, ya. Ya. Anda bisa mengeluarkan zakat juga tanpa negara. Cuma ada beberapa hal yang tidak bisa Anda lakukan tanpa legalitas negara, misalnya hudud. Iya kan? Kan hanya itu. Tapi misalnya Anda tidak bisa memaksakan orang untuk tidak, misalnya soal berkerudung, Anda tidak bisa memaksakan itu, ya kan? Nah, jadi kalau saya ingin membuat satu definisi bagaimana tugas negara di dalam Islam itu, saya bisa membuat satu perumpamaan begini. Tugas negara itu menciptakan musim. Musim dingin orang pakai overcoat, ya kan? Kalau musim gugur orang pakai jaket, dia tidak setebal kalau musim dingin, ya kan? Kalau musim semi orang pakai baju warna-warna yang cerah, seperti sekarang. Kalau musim panas orang pakai baju yang tipis, ya kan? Jadi negara tidak memaksakan, Anda boleh pakai baju apa saja silahkan. Tapi kalau saya menciptakan musim seperti ini, biasanya Anda mengikuti. Ya kan? Ya. Kalau Anda nonton film-film drama misalnya, film-film drama. Kalau isinya itu adalah film percintaan yang happy ending, biasanya dibikin di musim semi. Ya kan? Spring. Nanti kalau suasananya agak liar, wild gitu, biasanya dibikin di musim panas, summer. Kalau ada broken dalam cerita itu biasanya dibikin di musim gugur. Ini selingkuh, ini dan macam-macam, itu broken. Nah, itu biasanya dibikinnya di musim gugur. Tapi kalau ada broken kemudian rujuk kembali, biasanya dibikin di musim dingin. Ya kan? Anda lihat manusia beradaptasi dengan musim. Jadi kalau step negara menciptakan musim, orang beradaptasi dengan musim itu. Negara tidak perlu mengatur Anda pakai baju apa, tidak perlu. Ciptakan saja musim, orang mau pakai sesuai dengan musim. Baik, Pak. Satu soalan lagi. Bila mana Pak Anies menyatakan bahawasanya terlalu banyak dalam Islam itu yang mana kita boleh amalkan tanpa perlukan negara. Okey, justru kenapa kebanyakan kumpulan Islam terlalu obses dengan dunia politik, seolah-olah Islam itu adalah Islam kuasa. Di mana Islam ummati? Di mana Islam yang menekankan masyarakat sivil, yang mendidik masyarakat? Kerana walaupun kekuatan Islam mahu melaksanakan Islam dalam bentuk negara, tapi kita tak dapat laksanakan dalam bentuk pemaksaan. Itu sekali lagi menunjukkan penting dari sudut masyarakat sivil mesti digerakkan. Kalau gerakan Islam melibatkan secara serius dalam dunia politik, siapa pula mahu gerakan di masyarakat sivil, mendidik masyarakat? Jadi saya kembali kepada jawaban tadi. Politik itu menjadi penting bukan sekedar untuk melaksanakan yang tadi, tetapi dia menjadi penting karena dia menciptakan public mood. Gitu ya. Menurut saya, kalau saya harus membuat satu definisi yang sederhana tentang politik, politik is about managing public mood. Ya, coba Anda lihat. Di India ada kemiskinan, tapi harapan itu di atas semuanya. Ya, jadi orang pergi ke Bombay, orang pergi ke pindah ke situ, hidupnya susah. Tapi karena harapannya itu dominan, ya harapannya dominan. Jadi orang bisa melupakan kemiskinan itu, ya karena ada mood yang bagus. Tapi di Barat misalnya, setelah isu teroris itu, orang hidup sejahtera. Orang tadinya aman, ada polisi di mana-mana. Tetapi kemudian isu itu membuat orang public mood, orang jadi rusak. Orang jadi ketakutan, jadi curiga. Jadi kalau ada perempuan berjilbab, pakai ransel,
masuk di kereta di subway, semua orang ketakutan. Ini ada apa dalam isi ransel itu kan? Itu public mood. Ya. Tapi kalau misalnya Anda pergi ke negara-negara seperti Mesir sekarang, apa public mood orang di situ kan? Anger, marahan. Tapi bercampur juga dengan harapan, ya. Ya. Sekarang Anda bisa merasakan apa public mood orang di Malaysia itu. Ya. That's politik. Politik itu menciptakan public mood. Itu kenapa dia menjadi sangat strategis dan juga sekaligus sangat berbahaya. Dia bisa merusak kehidupan publik bukan karena dia membuat aturan, tapi karena dia menciptakan public mood yang jelek itu. Nah, karena itu kalau kita kembali kepada Quran, ada dua emosi di dalam Quran yang merupakan antitesa terhadap iman, yaitu al-huzn wal khauf. Ya kan? Antum perhatikan dua sifat ini, dua emosi ini berulang-ulang di dalam Quran, ya kan? Karena kalau ada al-huzn dan al-khauf yang mendominasi, yang menjadi public mood, itu bahaya. Dan yang menciptakan public mood seperti ini itu adalah politik. Itu adalah politik. Oleh karena itu persoalannya bukan sekedar terkait dengan penerapan hukum, dengan membuat orang lebih agama. Persoalannya yang lebih fundamental, yang jauh lebih penting itu adalah masalah creating public mood. Jadi tugas kita sebagai politisi muslim itu adalah menciptakan public mood yang positif, yang membuat orang menghadapi hidup ini secara lebih nyaman, lebih kuat dan seterusnya. Makanya Rasulullah akan mengatakan khairul quruni qarni, semalladzi yalihi. Apakah itu berarti mereka lebih sejahtera dari kita? Enggak. Kita sekarang jauh lebih sejahtera daripada orang yang hidup di zaman Rasul, ya kan? Tapi yang berbeda apa? Public mood orang. Public mood orang itu semua orang berorientasi pada kerja, semua orang punya harapan, orang punya semangat, orang benar-benar merasakan hidup. Yang terakhir, soalan terakhir ialah Pak Anies Mata, suatu yang unik bila mana Pak Anies Mata selalu bercakap soal kita mahu membina peradaban baru. Ini politikus tidak gemar bercakap soal ini kerana ia tidak memberi keuntungan yang cepat. Okey, bagaimana dalam konteks ini pada hari ini? Bagaimana Pak Anies melihat dalam konteks politik moden, suatu yang sukar untuk membina peradaban baru, suatu yang sangat besar berbanding sekadar membina negara baru. Dan mohon Pak Anies Mata selepas menjawab soalan itu mengakhiri dengan harapan bagaimana kita boleh membina permulaannya peradaban di Nusantara. Jadi saya percaya dengan satu hal, agama itu lebih abadi dari negara, ya, dan negara itu lebih lama dari rezim. Rezim datang dan pergi, negara juga datang dan pergi, tapi ada sesuatu yang abadi. Peradaban juga itu begitu. Peradaban lebih besar dari negara. Oleh karena itu, kita berorientasi kepada sesuatu yang lebih besar, yang lebih abadi. Dan selama suatu waktu kita memimpin dalam satu negara, kita berorientasi bahwa pada masa kepemimpinan ini kita membangun dasar-dasar dari sebuah peradaban yang kuat. Dan menurut saya, kalau kita bicara tentang dasar-dasar dari peradaban yang kuat itu, politik harus berorientasi membangun peranata sosial yang kuat, yang membuat peradaban itu menjadi kuat. Dan yang pertama dari peranata sosial yang kuat itu, yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah hukum, yang keempat adalah media, dan yang terakhir ini adalah masjid, tempat ibadah. 5 faktor ini yang merupakan instrumen perubahan sosial yang sangat penting. Dan 5 faktor ini sebagiannya dipegang oleh negara, sebagiannya oleh civil society. Jadi kita bisa melakukan perubahan walaupun kita tidak berkuasa, tapi kita bisa melakukan perubahan yang lebih masif kalau kita berkuasa. Anda bisa mendirikan 10 asrama yatim piatu kalau Anda punya yayasan khairiyah. Kalau satu orang memotong gajinya, Anda bisa menghidupkan 1-2 orang yatim. Tapi Anda bisa membuat ribuan asrama yatim piatu kalau Anda memimpin negara kecil. Harapan untuk Nusantara. Nah, saya kira sekarang menurut saya di Nusantara ini kita perlu memperkokoh hubungan Indonesia-Malaysia sekali lagi sebagai tulang punggung Islam di kawasan itu. Dan dengan demikian
kemudian kita kalau dua hukum negara ini kuat, menurut saya insya Allah kita akan Islam di Nusantara itu akan menjadi sangat kokoh. Terima kasih kepada Pak Anies Mata atas kesudian beliau melontarkan pandangan, dan insyaAllah kita doakan supaya Pak Anies Mata dapat mencapai cita-citanya, dan kita sentiasa perhatikan beliau. Kalau beliau melakukan kesilapan, kita akan beritahu beliau, insyaAllah. Assalamualaikum.